diagnostik ini Bapak Ibu, saya di sini langsung berikan contoh beberapa. Jika mengenai pembahasan apa itu asesmen diagnostik, Bapak Ibu bisa kembali lihat video pelatihan kita ya Bapak Ibu, karena tentunya video pelatihan kita tersimpan di YouTube Belajar Era Digital. Klik yang tab live Bapak Ibu, nanti di situ ada cover fotonya, biasanya ada foto saya dengan judul materi hari kedua. Bisa Bapak Ibu tonton lagi mengenai asesmen diagnostik. Kali ini saya coba langsung berikan contoh penerapannya Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, untuk asesmen diagnostik, Bapak Ibu bisa pilih dari dua kategori ini. Yang pertama, ada yang disebut asesmen diagnostik kognitif, ada yang disebut asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif itu contohnya apa? Tes penempatan, psikotes, atau pertanyaan pemantik. Itu contoh yang kognitif, karena untuk menggali pengetahuan awal mereka. Sedangkan yang non-kognitif bisa dengan wawancara, diskusi minat dan kebutuhan, kemudian dengan grafik visual seperti KWL, atau juga topi berpikir. Yang dimaksud KWL itu apa Bapak Ibu? Ini saya contohkan apa yang dimaksud KWL. Ini contoh asesmen diagnostik yang non-kognitif. KWL, singkatan dari know, want to know, and learn. Jadi KWL, know, want to know, learn. KWL. KWL sebenarnya Bapak Ibu. Di sini artinya apa? Kita menampung apa sih yang sudah peserta didik kita ketahui, apa sih yang peserta didik kita ingin ketahui, dan apa sih yang peserta didik kita sudah pelajari. Nah, di sini know, want to know, dan learn. Nah, di sini bisa juga disederhanakan lagi menjadi dua. Nah, di sini saya mencontohkan dua Bapak Ibu. What I know, what I want to know. Apa yang uh, saya sudah tahu dan apa yang saya ingin tahu. Nah, di sini ini tulisan siswa-siswi Bapak Ibu. Biasanya ini dilakukan dengan kertas yang digunakan di flip chart itu Bapak Ibu, atau bisa juga menggunakan bagian belakang kalender bekas yang atau menggunakan papan tulis yang mana medianya memang besar, di mana siswa di situ bisa menulis. Di sini sebagai contoh, siswa-siswi menulis nih Bapak Ibu. Ada di sini usulan-usulan apa yang sudah mereka ketahui, mereka menulis di sini. Kebetulan ini tulisannya menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan topiknya apa? Topiknya saya letakkan di tengah di sini Bapak Ibu. Topiknya adalah pottery ya di sini. Karena mau membuat kesenian ceritanya nih Bapak Ibu. Apa sih yang peserta didik sudah ketahui tentang membuat pottery? Di sini mereka tuliskan. Apa sih yang peserta didik belum ketahui? Mereka juga tuliskan Bapak Ibu. Hanya saya sederhanakan menjadi dua kategori. KWL, itu namanya asesmen diagnostik yang disebut dengan KWL, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, setelah asesmen diagnostik Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pemetaan siswanya. Mengapa? Karena di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan data gambaran di dalam kelas tersebut. Berapa anak ya yang sudah tahu, berapa anak ya yang belum tahu tentang ini, dan sebagainya. Untuk pemetaan siswa Bapak Ibu, seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan kedua kemarin, saya coba ulas sedikit Bapak Ibu, bahwa pemetaan siswa bisa kita lakukan dengan tiga cara. Yang pertama, bisa dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu berbicara tentang apa? Yaitu tentang kapasitas untuk mempelajari materi baru. Contoh kemarin ada ibu guru juga yang berkonsultasi bagaimana kalau saya mau menerima siswa saya di kelas 1 SD tetapi mereka belum TK. Nah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan pemetaan siswa terhadap kesiapan belajarnya. Jadi kapasitas untuk mempelajari materi barunya. Lalu bisa juga pemetaan siswa itu berdasarkan minat siswanya. Minat siswa minat apa yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Yang jelas jika kita berbicara tentang minat, ini pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Di sini minat itu artinya adalah bagaimana siswa-siswi kita
menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi mereka sebagai jembatan untuk mempelajari hal baru. Misal mereka familiar dengan video game. Dulu saya pernah buatkan Bapak Ibu video pembelajaran yang berbasisnya seperti latar belakang video game yang sedang mereka sukai. Dan akhirnya saya mengikutkan lomba, ide tersebut saya ikutkan lomba video pembelajaran berbasis video game dan ternyata mendapatkan apresiasi dari BPTIK Dikbud sebagai juara. Yang mana sebenarnya itu sudah saya terapkan dan siswa-siswa saya tertarik karena mereka diperbolehkan membuat simulasi untuk presentasi, tetapi saya minta mereka presentasi menggunakan video game yang mereka sukai. Jadi misal saat itu contohnya adalah materi tentang sistem pernapasan Bapak Ibu. Kebetulan saat itu adalah materi COVID, saat itu kondisi sedang COVID ya Bapak Ibu, sedang pandemi. Maka um, saya memberikan instruksi bagi peserta didik untuk merefleksikan bagaimana upaya kalian untuk tetap menjaga kesehatan sistem pernapasan. Jadi salah satu video yang menarik yang kemudian saya ajak siswa ini berkolaborasi dengan saya di dalam lomba adalah dia menggunakan game saat itu um, kalau tidak salah gamenya adalah PUBG namanya, game PUBG. Dan dia punya sebuah tokoh atau skin favoritnya dia, dan dia memperagakan bahwa sebenarnya dia mau menyampaikan kiat-kiat dia untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan yang sudah dia lakukan adalah dengan jogging atau berlari. Maka di situ dia presentasi dengan membuat tokoh di dalam game tersebut berlari. Tokohnya berlari, tetapi dia mengatakan bahwa dengan berlari. Kenapa berlari juga dijelaskan. Lalu menggunakan masker. Kebetulan di dalam game tersebut tokohnya bisa diganti menggunakan skin yang ada maskernya. Dan dipresentasikan bahwa menggunakan masker. Jadi artinya di situ saya coba bebaskan cara mereka presentasi. Yang saya nilai adalah poin yang mereka sampaikan dan alasannya kenapa mereka melakukan hal tersebut. Sehingga menjadi bahan refleksi apa yang telah mereka lakukan, hanya media presentasinya yaitu sesuai minat mereka, yaitu game. Ada juga yang menggunakan game Roblox dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi saya coba buka kesempatan seluas-luasnya untuk mereka bisa belajar, tetapi difasilitasi dengan minat belajar mereka. Salah satunya terutama tantangannya adalah ketika belajar di era COVID atau era pandemi, mereka lebih sering nge-game Bapak Ibu daripada ikut pembelajaran. Itulah kenapa game ini justru saya angkat menjadi poin utama dalam pembelajaran IPA. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yaitu profil belajar siswa. Memetaan siswa ini bisa kita lakukan berdasarkan profil belajar siswa-siswi kita, yang mana berdasarkan bahasanya, atau budayanya, latar belakang kesehatan, keadaan keluarga, atau modalitas belajar. Modalitas belajar kemarin kita diskusikan ada VAK, Visual Auditory Kinestetik. Itu contoh pemetaan siswanya ya Bapak Ibu. Saya mungkin tidak membahas terlalu mendalam, tapi kurang lebih cara menerapkannya, Bapak Ibu jika baru pertama kali ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, bisa sekali menerapkan contoh berikut. Misal, di awal siswa-siswi bergabung, Bapak Ibu bisa menerapkan psikotes dan tes diagnostik untuk peserta didik yang dilanjutkan wawancara. Artinya di sini Bapak Ibu memilih tes kognitif dan non-kognitif. Wawancaranya dengan orang tua dan juga siswanya. Sehingga kita bisa semakin mengenal dari sudut pandang siswa dan sudut pandang orang tua. Lalu, data dari tes ini dapat dijadikan bahan acuan guru untuk dapat memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar dan juga minatnya. Maka nanti yang diteskan di pertama ini adalah profil belajar dan juga minat mereka ya Bapak Ibu. Lalu di awal tahun ajaran atau akhir tahun ajaran di sini, pada akhir tahun ajaran, setiap peserta didik diajak untuk melakukan refleksi proses belajar mereka. Lalu guru dapat memetakan peserta didik berdasarkan minat dan profil belajarnya di awal tahun ajaran. Artinya dari akhir ini kemudian menuju ke awal.
Guru kelas juga dapat menganalisa laporan belajar dari tahun sebelumnya dan melakukan diskusi dengan guru tahun ajaran sebelumnya. Artinya apa Bapak Ibu? Terkadang kan kita sedang mengajar, misal mengajar kelas 5, lalu siswa ini akan naik ke kelas 6. Maka sebenarnya data pemetaan kita atau data refleksi kita bisa digunakan oleh guru di kelas 6. Jika memang disepakati bahwa di satu sekolahan itu masing-masing guru akan bekerja sama untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan tentu ini akan lebih baik Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu di sini yang adalah pimpinan sekolah atau kepala sekolah, tentu pimpinan sekolah atau kepala sekolah ini menjadi kunci untuk implementasi pembelajaran diferensiasi.